Hello Technolovers, makin epic saja. Dimana kabarnya nih guys, hampir 1.000 kapal aktivis serbu dan blokir lautan Israel. Aksi ini disebut sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina yang menderita akibat serangan brutal rezim kolonial Israel. Lebih dari itu, ini hanya satu dari sekian banyak aksi serupa yang terjadi di belahan bumi lain. Sudah seharusnya Zionis khawatir, sebab makin kesini penentang mereka ada di mana-mana, bahkan pergerakannya kian masif. Penasaran dengan ulasan lengkapnya? Langsung saja berikut ulasannya. Freedom Flotilla dihadang Israel. Pernah dengar Gaza Freedom Flotilla? Nama ini mengacu pada misi bantuan kemanusiaan yang digagas atas kerjasama Free Gaza Movement yang berbasis di Siprus dengan IHH di Turki. Selain itu, terdapat pula organisasi lainnya seperti The European Campaign to End the Siege on Gaza, ICIS, The Greek Ship to Gaza Campaign, dan The Swedish Ship. Kapal MV Mavi Marmara merupakan armada terbesar yang berangkat dari Turki bersama dua kapal lainnya, yakni Geze 1 dan Devne. Selain itu, terdapat dua kapal dari Yunani, Eleutheria Mesogios dan Devendoni, bersama Challenger 1 dan Challenger 2 yang berasal dari AS, serta The Rachel Corrie yang berasal dari Irlandia saat itu. Mengutip dari Tirto, sebanyak 700 orang dari 36 negara termasuk 11 orang warga AS, beberapa anggota parlemen Eropa dan penulis asal Swedia bernama Henning Mankell turut serta dalam armada yang mengangkut 10.000 ton bantuan kemanusiaan. Mereka kemudian berkumpul di perairan terbuka Mediterania dan berangkat menuju Gaza sejak 30 Mei 2023 lalu, sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Namun sebelum benar-benar tiba, mereka dihadang oleh pasukan IDF. Pasukan elit Syah 13 bertanggung jawab atas penyerangan dan tewasnya 9 anggota nih. Akibatnya sekitar 31 orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk 7 diantaranya adalah tentara Israel itu sendiri. Blokade pengiriman senjata ke Israel. Siapapun mungkin tidak akan percaya sebelum melihat bagaimana aksi blokade pengiriman senjata ke Israel benar-benar terjadi di Australia. Aksi tersebut dilakukan oleh aktivis pro-Palestina di pelabuhan memunculkan kasus yang unik di negara tersebut. Senator Partai Hijau David Shurich kepada Senat Australia menegaskan, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Australia memiliki salah satu sistem ekspor senjata yang paling rahasia dan tidak dapat dipertanggungjawabkan di dunia. Gugatan hukum yang diajukan di Pengadilan Tinggi Australia oleh organisasi HAM Palestina dan Australia pada awal November juga berupaya untuk menjelaskan perdagangan gelap tersebut. Kasus ini merupakan yang pertama di Australia, di mana ini terjadi ketika para pendukung Palestina di sana bergabung dengan gerakan internasional Block the Boat untuk memprotes pengiriman senjata ke Israel. Protes di Port Botany, Sydney, kemudian menyusul protes serupa di pelabuhan Melbourne pada 8 November 2023, dengan para aktivis berbaring di depan trek yang membawa kargo untuk perusahaan pelayaran Israel Zip. Meski demikian, sulit untuk menentukan apakah pengiriman dari Australia memang termasuk senjata yang dikirim ke Israel atau bukan, sebab itu tadi, transparansi mengenai pertumbuhan industri ekspor militer Australia sangat minim. Aktivis AS blokir kapal pasokan militer. Jangankan Australia, AS yang jelas-jelas menjadi sekutu terbesar Israel saja ikut mengalami gejolak demonstrasi. Sebagaimana yang terjadi pada 3 November 2023 lalu, barisan aktivis terlihat bergabung dengan kapal cadangan MV Cape Orlando. Mereka meyakini bahwa kapal tersebut sedang menuju Israel dengan membawa senjata dan perlengkapan. Alhasil, pengunjuk rasa yang menuntut diakhirinya perang di Gaza itu pun berhasil menunda kapal pasokan militer AS. Selama beberapa jam di hari itu dimulai sejak pagi hingga sore hari. Aksi tersebut dipimpin oleh Arab Research Organizing Center yang berbasis di San Francisco. Beberapa anggota bahkan menaiki kapal pengangkut kontainer militer menggunakan tangga tali. Kepada media lokal yang dilansir dari Islam Today, salah seorang pengunjuk rasa Palestina, Mina Abu Shamala, menjelaskan bahwa kapal militer yang mereka sasar adalah milik AS. Kapal itu dijadwalkan ke Tacoma, Washington untuk mengambil senjata militer yang selanjutnya akan dibawa ke Israel.
Juru bicara kelompok mereka, Wasim Haque, kemudian menambahkan bahwa pihaknya mengetahui pengiriman tersebut melalui sumber rahasia. Sebanyak 200 orang dilaporkan menghadiri acara tersebut meskipun negosiator penjaga pantai AS dilaporkan berusaha membujuk para pengunjuk rasa untuk meninggalkan kapal. Upaya tersebut gagal. Mereka berharap dapat memberi dampak pada anggota parlemen AS yang kini mempertimbangkan bantuan militer senilai lebih dari 14 miliar US dollar untuk Israel. Demonstran blokade pabrik senjata Inggris. Demonstrasi rutin di kota-kota telah menjalar di seluruh Eropa ketika konflik Israel-Palestina kian memanas. Dukungan bagi warga Palestina di Gaza pun makin nyata ketika disusul blokade pabrik senjata oleh pengunjuk rasa di Inggris beberapa waktu yang lalu. Puluhan pengunjuk rasa pro-Palestina dilaporkan memblokir pintu masuk ke pabrik Bay System di Tenggara Inggris pada 10 November 2023. Tujuan mereka jelas agar pemasok militer terbesar Inggris tersebut mengakhiri penjualan senjatanya ke Israel. Sambil memegang papan bertuliskan, "Berhenti mempersenjatai Israel," dan mengibarkan bendera Palestina. Di mana sekitar 50 orang berdiri di depan salah satu pintu masuk di lokasi Rochester, Kent, tempat Bay menguji dan merakit peralatan elektronik yang digunakan pada pesawat militer dan sistem pengawasan. Sementara itu, puluhan pengunjuk rasa lainnya berkumpul di pintu masuk berbeda. Juru bicara Bay dalam rilis yang dikutip Tempo.com menyebut pihaknya menghormati hak setiap orang untuk melakukan protes secara damai. Bay mengakui tidak secara langsung mengekspor peralatan apapun ke Israel, meski tak bisa mengaburkan fakta bahwa mereka lah pemasok utama jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat yang diterbangkan oleh Israel. Adapun protes di fasilitas Inggris menyusul tindakan yang diambil oleh Serikat Pekerja di Belgia dan Spanyol yang menolak menangani pengiriman material militer terkait perang di Gaza. Berbagai reaksi di seluruh dunia termasuk aksi blokade telah membayangi pergerakan Israel dan sekutunya sejauh ini. Kira-kira sejauh mana mereka telah mengantisipasi? 1000 kapal blokir pelayaran Israel. Salah satu penyelenggara Volcano mengindikasikan bahwa perahu dalam aksi ukir ini membawa sekitar 4.500 orang dari 40 negara, termasuk Yahudi anti-Zionis. Menurut laporan terdapat 313 kapal yang berisi aktivitas Rusia, 104 berisi aktivitas Spanyol, dan 12 kapal Turki di antara 1.000 kapal tersebut. Konvoi maritim ini akan melakukan pemberhentian pertama di Cyprus, sebelum melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Asdod di Israel. Beberapa peserta armada juga dilapor akan membawa pasangan dan anak-anak mereka ke dalamnya. Seperti dikutip dari media Turki Haber 7, kapal-kapal dijadwalkan meninggalkan pantai Turki pada sejak hari Kamis 23 November 2023. Volkan Oksyu kemudian menyebut bahwa tujuan utama operasi ini adalah untuk mengganggu perairan internasional di lepas pantai Israel, hingga perdagangan maritim menuju pelabuhan Ashdod. Dengan begitu, pasokan barang ke Israel selama seminggu atau bahkan hingga 10 hari akan terganggu. Oksyu mengatakan bahwa para pengunjuk rasa akan mengikuti peraturan internasional dan tidak membawa senjata apapun. Bahkan pisau saku pun tidak, di mana ini bertujuan agar tidak ada alasan bagi Israel untuk campur tangan. Hanya saja kita sedang berhadapan dengan Israel, di mana kita tahu bersama kalau Israel merupakan perkumpulan manusia yang terorganisir dan sangat bebal terhadap hukum internasional. Karena kalau mereka mematuhi hukum internasional, Israel tidak seharusnya menyerang konvoi ini. Tetapi mereka bisa saja melanggar hukum-hukum seperti itu sebagaimana yang mereka lakukan ketika pasukan elit Israel menghadang bantuan kemanusiaan ke Gaza pada tahun 2010 lalu. Jadi, gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Thanks for watching and see you!